Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Hidayati. Saya ahli pertama penyuluh pertanian. Untuk kali ini, saya akan menjelaskan cara pembuatan pupuk organik atau yang biasa kita kenal dengan kompos. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui latar belakang dari pembuatan kompos ini. Dari hasil survei dari Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat yang berada di Bogor menyatakan bahwa sebagian besar lahan sawah di Indonesia ini kandungan C organiknya sangat rendah, kurang dari 2%. Sedangkan tanah yang subur kandungan C organiknya adalah 5%. Dengan kandungan C organik yang rendah ini, respon tanah terhadap pupuk semakin menurun, sehingga kesuburan fisik maupun biologi pun akan anjlok. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa itu pupuk dan pemupukan. Pupuk adalah bahan yang mengandung satu atau lebih unsur hara tanaman yang jika diberikan ke tanaman dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman. Sedangkan pemupukan adalah penambahan satu atau beberapa hara tanaman yang tersedia atau dapat tersedia ke dalam tanah atau tanaman untuk dan atau mempertahankan kesuburan tanah yang ada dengan tujuan untuk mencapai hasil produksi yang tinggi. Nah, di dalam pemupukan ini biasanya terdapat bahan organik. Bahan organik ini adalah sesuatu yang utuh atau sebagian dari makhluk hidup, baik berupa kotoran maupun makhluk hidup itu sendiri yang sudah mati, yang dilakukan perombakan oleh biota perombak, mikro maupun makroorganisme, yang nantinya akan menghasilkan humus yang kaya akan bahan makanan bagi tanaman. Fungsi bahan organik ini yang pertama adalah sebagai sumber bahan makanan atau nutrisi untuk tanaman secara langsung. Yang kedua, sebagai sumber nutrisi dan energi serangga perombak dan mikroorganisme pengurai. Yang pada tahap selanjutnya, biota ini mengurai yang akan menjadi sumber bahan makanan organisme lain termasuk tanaman. Kemudian yang ketiga adalah memperbaiki aerasi tanah. Yang keempat, meningkatkan kapasitas penahan air dan kapasitas menahan nutrisi. Yang kelima adalah membantu proses nutrisi yang tidak tersedia menjadi tersedia melalui proses fiksasi yang mengurangi keasaman tanah. Nah, untuk pemupukan sendiri ada tahap pengomposan, yang dimana pengomposan ini adalah untuk memantapkan bahan-bahan organik yang berasal dari bahan limbah, mengurangi bau busuk, membunuh organisme patogen atau penyebab penyakit, membunuh biji-biji gulma, dan pada akhirnya menghasilkan pupuk organik atau yang biasa kita kenal dengan kompos yang sesuai dengan tanah. Pengomposan ini dinyatakan selesai bila dalam keadaan matang. Prinsip pengkomposan ini untuk mendapatkan kompos yang memiliki kualitas yang baik, maka ada beberapa langkah. Yang pertama adalah pengembangan MOL atau mikroorganisme lokal untuk mempercepat penghancuran bahan yang mampu dikomposkan. Dipotong-potong dalam ukuran kecil untuk mempercepat bakteri masuk pada bahan yang dikomposkan. Pengomposan harus terlindung dari sinar matahari langsung dan air hujan. Kemudian memperhatikan pembandingan bahan yang dikomposkan sesuai dengan kondisi C/N rasio dari bahan organik. Kemudian mempertahankan sirkulasi udara atau aerasi pada saat pengomposan harus terpelihara. Kemudian menjaga suhu dalam proses pengomposan agar terjaga dan tetap mendukung kerja mikroorganisme. Kemudian menjaga kelembapan agar tetap optimal. Kemudian membunuh biji-biji gulma, kemudian membunuh sumber penyakit terutama patogen atau sumber penyakit cendawan, dan meningkatkan kadar nutrisi tanaman. Untuk alat dan pembuatan pada bahan pengomposan ini, untuk alatnya yang pertama ada cangkul, sekop, ember, emerat, karong atau terpal. Untuk bahannya sendiri ada jerami, dedak atau sekam, pupuk kandang, kotoran ternak, dedak halus, kapur, air, MOL, dan EM4. Cara pembuatannya yang pertama adalah campurkan bahan baku secara merata dan buat larutan mikroba E4 dan molase sesuai dengan ukuran. Kemudian aduk secara merata. Selanjutnya, siramkan larutan mikroba secara perlahan ke dalam adonan sampai mencapai kebasahan 30-40% atau dengan ciri-ciri bila dikepal dengan tangan, air tidak keluar dari adonan, dan bila dikepal dilepas, maka adonan akan megar.
Kemudian adonan digundukkan atau ditumpuk berlapis-lapis sampai ketinggian 15-20 cm. Kemudian ditutup dengan karung terpal atau karung plastik yang kedap dengan sinar matahari. Kemudian periksa suhu adonan setiap harinya. Pertahankan suhu pada kisaran 40-50 derajat Celcius. Jika lebih, adonan diaduk sampai suhunya turun dan ditutup kembali. Setelah 6-7 hari, adonan dibolak-balik dan diaduk rata, ditumpuk, kemudian ditutup lagi. Nah, terakhir setelah 2 minggu, 14-15 hari, adonan sudah menjadi kompos dan siap untuk digunakan. Untuk kebutuhan kompos ini pada setiap tanaman tentunya berbeda-beda. Untuk padi sekitar 2-5 ton per hektarnya. Untuk cabai 2-5 ton per hektarnya. Untuk jagung 3-5 ton per hektarnya. Dan untuk tanaman roti rata-rata 4-5 ton per hektarnya. Nah, manfaat dari pupuk organik ini apa sih? Yang pertama adalah memperbaiki struktur tanah yang berlempung menjadi lebih ringan. Kemudian memperbesar daya ikat tanah berpasir sehingga tanah tidak berderai. Kemudian ada menambah daya ikat air pada tanah. Dan terakhir adalah memperbaiki mikroorganisme dalam tanah. Sekian presentasi dari saya terkait pembuatan pengomposan ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.